Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Bijaran Effendi dengan NIM 033. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah PIP. Saya memilih komoditas jeruk karena di daerah saya, lebih tepatnya Mojokerto, mulai banyak petani yang memiliki usaha kebun jeruk sebagai tempat wisata petik jeruk nantinya. Dan orang tua saya juga salah satu petani yang memiliki usaha kebun jeruk tersebut. Menurut saya, definisi pertanian adalah usaha manusia mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan bahan makanan sebagai pemenuh kebutuhan pangan dan hidup mereka. Di daerah saya, lebih tepatnya Mojokerto, ada beberapa komoditas yang dihasilkan. Yang pertama yaitu komoditas tanaman pangan seperti jagung, padi, kacang-kacangan, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komoditas perkebunan seperti tebu dan teh. Yang ketiga komoditas peternakan seperti ayam, kambing, sapi, dan bebek. Untuk yang keempat yaitu komoditas hortikultura seperti jeruk, bawang merah, alpukat, cabai, durian, jamur, kentang, dan lain-lain. Untuk yang kelima yaitu komoditas kehutanan seperti bambu. Untuk yang keenam, komoditas perikanan, karena Mojokerto tidak ada laut atau tambak ikan, jadi tidak menghasilkan komoditas perikanan. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia, pada awalnya mereka berburu hewan dan memetik buah yang tersedia di hutan, di mana mereka hidup secara berkelompok. Hal ini memicu masalah. Cara ini mulai ditinggalkan dan berpikir untuk tetap tinggal dan membuat ladang sendiri. Perkembangan revolusi hijau terjadi pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-18, ditandai dengan teknologi produksi. Revolusi hijau kedua terjadi pada abad ke-21 dengan adanya teknologi kultur jaringan dan teknologi rekayasa genetik untuk menghasilkan bibit yang lebih unggul. Di Indonesia, gambaran perkembangan pertanian sejalan dengan tingkat perkembangan cara orang Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama yaitu kegiatan pengumpulan makanan dari yang ada di alam bebas. Ya, berikutnya pertanian berpindah, pertanian menetap, peternakan, pertanian industri, pertanian modern, dan pertanian global. Pada era Soeharto, ada istilah teknologi panca usaha tani, yaitu 5 unsur teknologi yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan bidang pertanian, meliputi pengolahan lahan, pengairan, pemupukan, benih yang unggul. Yang kelima yaitu pengendalian hama dan penyakit. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada komoditas yang saya pilih atau jeruk yaitu yang pertama kurangnya tersedia pupuk, bibit yang unggul, dan pestisida organik. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan untuk menciptakan jeruk yang lebih unggul. Yang ketiga kurangnya pengetahuan teknologi tentang budidaya jeruk. Input atau faktor produksi pertanian yaitu aspek yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk pertanian. Faktor tersebut meliputi lahan pertanian, tenaga kerja, modal, dan kelembagaan pertanian. Dalam komoditas jeruk yang di daerah saya, faktor produksi pertanian yang digunakan meliputi yang pertama lahan pertanian sebagai tempat untuk memulainya produksi jeruk. Yang kedua yaitu tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga tenaga yang diberikan optimal. Yang ketiga yaitu modal. Untuk memenuhi produksi jeruk, perlu adanya modal supaya produksi tetap berlanjut. Pasca panen adalah kegiatan yang dimulai dari saat panen hingga produk tersebut di tangan konsumen, seperti pengolahan pasca panen, penyimpanan hingga mendistribusikan hasil panen atau olahan tersebut ke seluruh masyarakat. Di daerah saya, komoditas jeruk pengolahan pasca panennya sebagai tempat wisata petik jeruk, dijual di pedagang buah, dijual di pedagang minuman jeruk peras. Kelembagaan pertanian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian.
Di daerah saya, Mojokerto, ada beberapa lembaga seperti BPP, Badan Penyuluhan Pertanian, yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat penyuluhan pertanian, dan pusat konsultasi pertanian. Yang kedua yaitu Dinas Pertanian, yang bertugas untuk membantu Bupati dan melaksanakan yang menjadi kewenangannya dalam bidang pertanian. Yang ketiga, adanya lembaga penyaluran sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan, dan alsintan. Yang terakhir, adanya lembaga yang mengatur sistem perairan di lahan para petani. Yang saya akan lakukan sebagai generasi muda untuk kemajuan pertanian di Indonesia seperti yang pertama, menciptakan terobosan teknologi di dunia pertanian untuk menciptakan yang pertanian yang lebih modern. Yang kedua yaitu menciptakan dan berinovasi baru dalam dunia pertanian. Yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui komoditas pertanian. Yang keempat, melakukan pendampingan dan upaya pemberdayaan petani. Yang kelima, menjadi SDM pembangun pertanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.